Ya, shalom. Selamat malam Bapak Ibu, Saudara terkasih. Ya, puji nama Tuhan. Saya bersyukur karena masih diberi kesempatan dan masih memiliki kesempatan untuk berbagi kebenaran bersama Bapak Ibu di tempat ini pada malam hari ini. Ya, Bapak Ibu, mengikut Yesus itu adalah sebuah panggilan yang mulia, tetapi tidak tanpa tuntutan. Banyak orang mungkin berpikir bahwa menjadi seorang Kristen hanya berarti memiliki hubungan kehidupan yang penuh berkat, damai, dan sukacita. Namun, Yesus mengajarkan bahwa mengikutinya juga berarti melibatkan yang namanya penderitaan, pengorbanan, dan sebuah komitmen yang mendalam. Dan ini bukanlah sebuah panggilan yang mudah, tetapi panggilan yang penuh makna. Nah, Bapak Ibu, apa sih artinya menjadi seorang murid Kristus? Mengapa Yesus itu mengaitkan memikul salib itu dengan panggilan untuk mengikutinya? Apakah ini terlalu berat? Ataukah justru ini mau menunjukkan esensi sejati dari kehidupan Kristen? Mengapa banyak orang itu menolak memikul salib dalam kehidupan mereka? Apakah salib terlalu berat? Ataukah mereka yang belum memahami bahwa salib itu adalah bagian daripada rencana Allah yang sempurna? Dan apa maknanya ketika seseorang itu menolak salib? Nah, mari sekarang kita sama-sama temukan jawabannya dalam renungan malam kita pada hari ini. Dan renungan malam kita pada hari ini saya beri judul Menolak Salib, Menolak Kristus. Kita baca ayat nas kita malam hari ini yang terambil dari Lukas 9 ayat yang ke-23. Lukas 9 ayat yang ke-23. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara. Lukas 9 ayat 23, firman Tuhan berkata, "Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku." Amin. Nah, Bapak Ibu, Lukas 9 ayat 23 ini adalah ayat paralel ya dari kitab Injil yang lain, seperti di dalam Matius dan juga di dalam Markus. Tetapi kenapa saya lebih memilih Lukas 9 ayat 23 ini daripada Matius atau Markus? Nah, karena di sini saya lebih tertarik dengan adanya tambahan frasa setiap hari dalam kalimat memikul salibnya. Nah, bagi saya frasa ini walau terlihat dan terkesan pendek atau singkat, tetapi cukup penting untuk kita pelajari dan diajarkan. Karena apa? Karena mengandung pengajaran yang cukup mendalam tentang bagaimana menjadi seorang pengikut Kristus yang sejati. Nah, Bapak Ibu Saudara, jika kita benar-benar ingin menjadi murid atau menjadi pengikut Kristus yang sejati, berdasarkan Lukas 9 ayat 23, maka ada 3 syarat yang harus dipenuhi. Nah, tetapi malam hari ini saya tidak akan membahas ketiga syarat tersebut. Nah, saya hanya akan mengambil bagian yang kedua saja daripada ketiga syarat ini karena mengingat waktu ya. Materi saya sudah lengkap tetapi waktu tidak memungkinkan. Jadi saya ambil yang paling pentingnya saja. Ya, jadi oke, baik, saya langsung lompat ke syarat yang nomor 2, yaitu memikul salib. Jadi yang pertama menyangkal diri, yang kedua memikul salib, dan yang terakhir mengikut Dia. Tetapi saya ambil yang bagian memikul salib. Ya, dikatakan tadi apa? Barang siapa mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari. Nah, ungkapan memikul salib dalam teks tadi itu memiliki makna yang sangat mendalam. Nah, ini bukan sekedar metafora ya, tetapi sebuah gambaran yang sangat nyata tentang kehidupan seorang pengikut Kristus.
Nah, sekarang kita akan lihat beberapa hal yang sangat penting kaitannya dengan memikul salib itu sendiri. Apa makna memikul salib dalam konteks ini? Nah, yang pertama adalah simbol penderitaan dan pengorbanan. Ketika Yesus mengatakan bahwa para murid itu harus memikul salib, dia menyampaikan bahwa mengikutinya tidak hanya membawa kemuliaan, tetapi juga ada resiko penderitaan dan juga pengorbanan. Memikul salib itu berarti siap menghadapi kesulitan dan penderitaan, bahkan sampai titik pengorbanan. Nah, ini dalam rangka ketaatan dan kesetiaan kepada Kristus ya. Nah, jadi secara sederhananya begini, memikul salib itu berarti bersedia menanggung penderitaan dan kesulitan dalam hidup karena kita mengikuti Kristus. Nah, salib yang menjadi alat eksekusi bagi Yesus itu menjadi simbol penderitaan dan juga pengorbanan. Ya, jadi ketika kita itu memikul salib, itu artinya kita sedang meneladani Kristus dalam menanggung penderitaan. Kita coba lihat di dalam 2 Timotius 3 ayat 12. 2 Timotius 3 ayat yang ke-12. Dikatakan di sana, memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, hidup sebagai pengikut Kristus itu tidak lepas dari yang namanya penderitaan, terutama karena kita taat pada iman dan juga prinsip-prinsip Alkitab. Kemudian kita lihat lagi di dalam Filipi 1 ayat yang ke-29. Filipi 1 ayat yang ke-29. Dikatakan di sana apa? Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Penderitaan sebagai pengikut Kristus adalah bagian dari anugerah. Karena melalui penderitaan itu, iman kita dikuatkan. Kemudian lagi di dalam Kisah Para Rasul 14 ayat 22. Dikatakan di sana, di tempat itu mereka menguatkan hati murid-murid itu dan menasehati mereka supaya mereka bertekun di dalam iman dan mengatakan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah kita harus mengalami banyak sengsara. Ya, jadi penderitaan adalah jalan yang harus kita lalui sebagai orang Kristen untuk memasuki kemuliaan kerajaan Allah. Nah, itu yang pertama. Kemudian makna memikul salib yang selanjutnya adalah mengambil komitmen sehari-hari untuk mengikuti Kristus. Nah, di sini Yesus menegaskan bahwa kita itu harus memikul salib setiap hari. Ini berarti apa? Ini berarti bahwa menjadi pengikut Kristus bukanlah keputusan sesekali saja, atau mungkin kadang-kadang, atau kalau pas kita lagi mood saja. Atau mungkin sesuatu yang bisa dilakukan hanya pada waktu-waktu tertentu saja. Tidak, bukan seperti itu. Memikul salib adalah komitmen harian. Sebuah keputusan yang berkesinambungan untuk hidup dalam ketaatan dan kesetiaan. Setiap hari, frasa setiap hari ini menunjukkan proses yang berulang kali dan harus dilakukan setiap hari. Setiap hari kita perlu mengambil keputusan untuk mengutamakan kehendak Allah di atas keinginan pribadi kita. Meskipun itu berarti kita harus mengorbankan kenyamanan atau menghadapi tantangan. Kita buka lagi di dalam Galatia 2 ayat 20. Galatia 2 ayat 20 dikatakan di sana apa? Aku telah disalibkan dengan Kristus. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Bapak Ibu Saudara, hidup seorang Kristen adalah hidup yang dikendalikan oleh Kristus, bukan keinginan pribadi. Nah, ini seringkali berarti mengorbankan ego dan kenyamanan demi apa? Demi kehendak Allah.
Kemudian di dalam Yohanes 6 ayat 38, firman Tuhan berkata, sebab aku telah turun dari surga, bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Yesus sendiri memberikan teladan untuk mengutamakan kehendak Allah Bapa di atas kehendak pribadinya, meskipun harus melalui penderitaan dan pengorbanan. Kemudian makna memikul salib yang selanjutnya adalah menghadapi penolakan dan penganiayaan demi iman. Bagi para murid Yesus, memikul salib juga berarti menerima resiko penolakan dan juga penganiayaan dari orang-orang di sekitar mereka. Ketika kita itu memikul salib, kita mungkin mengalami penolakan dari dunia. Karena apa? Karena ya cara hidup yang orang beriman itu memang seringkali berbeda ya dari orang-orang atau nilai-nilai yang dunia ajarkan. Kita mungkin akan menghadapi tekanan sosial, penganiayaan, atau bahkan kehilangan relasi karena komitmen kita kepada Yesus. Nah, seperti Yesus yang menderita di atas kayu salib, kita juga dipanggil untuk siap menanggung segala resiko demi mempertahankan iman kita. Matius 5 ayat 10 sampai 12. Matius 5 ayat 10 sampai yang ke-12. Firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Bapak Ibu Saudara, mengikut Kristus seringkali membawa resiko celaan, fitnah, dan juga penganiayaan. Tetapi janji kerajaan surga adalah penghiburan bagi kita semua yang setia. Amin. Kemudian di dalam 2 Timotius 3 ayat 12, memang setiap orang yang mau hidup beribadah dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Ya, kembali lagi kita ke ayat tadi. Penderitaan dan penganiayaan memang adalah bagian dari hidup sebagai pengikut Kristus. Ini adalah realitas bagi siapapun yang memilih hidup dalam ketaatan kepada Kristus. Filipi 1 ayat 29. Filipi 1 ayat 29 dikatakan di sana, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Nah, penderitaan bagi Kristus bukanlah sebuah kebetulan, melainkan sebuah panggilan dan juga anugerah. Itu yang sebelumnya. Kemudian yang berikutnya, makna memikul salib yang selanjutnya adalah meneladani Kristus dalam kehidupan yang penuh kasih dan juga kerendahan hati. Salib bukan hanya sebagai simbol penderitaan saja, tetapi juga simbol dari kasih dan kerendahan hati Yesus. Dengan memikul salib, kita mengikuti teladan Kristus yang dengan kasih rela menderita dan berkorban demi orang lain. Kita dipanggil untuk hidup dalam kasih kepada sesama, bahkan jika itu berarti harus berkorban. Nah, di dalam memikul salib, kita juga belajar untuk hidup dalam kerendahan hati, menjadikan Kristus sebagai teladan utama dalam segala aspek kehidupan kita. Kita coba lihat di dalam Yohanes 13 ayat 34 sampai 35. Yohanes 13 ayat 34 sampai 35. Yohanes 13 ayat 34 sampai 35. Firman Tuhan berkata, aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling
mengasihi. Bapak Ibu, orang percaya dipanggil untuk saling mengasihi dengan cara yang sama seperti Kristus mengasihi, yaitu kasih yang tanpa syarat, mengorbankan diri dan juga nyata di dalam tindakan. Kemudian kita lihat di dalam Kolose 3 ayat 13 sampai 14. Kolose 3 ayat 13-14. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain, apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Kasih Kristus menjadi dasar bagi pengampunan dan kesatuan di antara orang percaya. Kasih adalah pengikat yang menyempurnakan hidup iman. Ya, itu ayat-ayat yang begitu banyak, dan masih begitu banyak ayat-ayat lain yang menunjukkan bahwa sebagai orang Kristen sejati, sebagai pengikut Kristus yang sejati, kita itu harus benar-benar meneladani Kristus. Nah, dengan demikian, memikul salib itu adalah sebuah komitmen untuk hidup dalam ketaatan kepada Tuhan, dengan menerima segala konsekuensi yang mungkin muncul, termasuk penderitaan dan juga pengorbanan. Dalam konteks kehidupan Kristen, memikul salib adalah proses yang mengubah kita menjadi semakin serupa dengan Kristus, di mana kita belajar untuk meninggalkan keegoisan, kemudian menderita demi kebenaran, dan juga setia meskipun menghadapi tantangan. Ada sebuah kisah nyata ya, ini seorang misionaris muda yang berasal dari Amerika, namanya Jim Elliot. Jadi nanti Bapak Ibu bisa searching, namanya Jim Elliot. Nah, Jim Elliot ini seorang misionaris muda ya, asalnya dari Amerika. Kemudian bersama dengan 4 rekannya, mereka meresponi panggilan Tuhan untuk memberitakan Injil kepada suku Guarani atau Auca, itu di Indians. Nah, suku yang hidup di tengah hutan belantara Ekuador. Nah, ini pada tahun sekitar 1950-an. Nah, suku ini terkenal suku yang sama sekali belum pernah mendengar Injil, dan juga memiliki sejarah kekerasan terhadap orang lain, ya cukup brutal ya dengan orang. Nah, meskipun menyadari bahaya yang begitu besar, Jim Elliot ini dan rekan-rekannya tetap melanjutkan misi ini, karena mereka percaya bahwa keselamatan jiwa-jiwa di suku Auca Indians ini lebih penting daripada kenyamanan atau bahkan hidup mereka sendiri. Mereka berhasil membuat kontak awal ya pada waktu itu. Jadi yang pertama itu mereka ada satu respon yang baik atau positif. Nah, tetapi pada 8 Januari 1956, ketika mereka mencoba menjalin hubungan yang jauh lebih dekat, mereka ternyata tidak ada satu respon yang baik lagi. Justru mereka diserang oleh suku tersebut, bahkan dibantai habis-habisan, mereka dibunuh semua, Jim Elliot dan rekan-rekannya. Nah, jadi seperti itu. Nah, sebelum peristiwa tragis ini, Jim Elliot pernah menulis dalam jurnalnya. Dia berkata begini, dia bukan orang bodoh yang memberikan apa yang tidak bisa dia pertahankan untuk mendapatkan apa yang tidak bisa dia hilangkan. Ya, jadi kata-kata Jim Elliot ini cukup tenar ya. Jadi banyak dikutip sama orang-orang. Nah, kisah ini menggambarkan apa? Kisah ini menggambarkan bagaimana Jim Elliot dan rekan-rekannya memilih untuk memikul salib mereka. Mereka menyerahkan hidup mereka demi ketaatan kepada Tuhan. Bahkan ketika tahu resiko yang mereka hadapi itu sangatlah besar. Jim Elliot dan rekan-rekannya adalah contoh nyata dari orang-orang yang bersedia menderita dan berkorban demi Kristus. Mereka mengutamakan kehendak Allah di atas keinginan pribadi mereka, meskipun itu berarti harus kehilangan nyawanya.
Kisah ini menunjukkan bahwa memikul salib berarti meneladani kasih dan pengorbanan Kristus dalam ketaatan yang total. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, sebagai pengikut Kristus, kita mungkin tidak selalu diminta ya untuk menyerahkan nyawa seperti Jim Elliot dan rekan-rekannya itu tadi. Namun kita dipanggil untuk menjalani kehidupan yang berkomitmen penuh kepada Tuhan. Bahkan jika itu berarti menghadapi resiko, pengorbanan, atau penderitaan di dalam melayani dirinya. Itu hal penting yang pertama. Kemudian hal penting berikutnya adalah alasan mengapa orang menolak memikul salib. Banyak orang mengira bahwa menjadi pengikut Kristus itu akan membawa kepada satu kehidupan yang bebas dari penderitaan, penuh dengan berkat materi, dan juga tanpa kesulitan. Padahal Yesus dengan jelas menyatakan bahwa untuk mengikuti Dia, kita harus siap memikul salib setiap hari. Mengapa banyak orang merasa sulit untuk memikul salib dan mengikut Kristus dengan sepenuhnya? Apa sih yang menjadi penghalang utama mereka? Apa alasan orang itu menolak memikul salib? Banyak orang menolak panggilan ini karena mereka takut akan penderitaan, karena mereka terlalu mencintai dunia, atau karena mereka tidak percaya kepada janji-janji Allah. Nah, sekarang mari kita bersama-sama merenungkan alasan-alasan ini agar ke depan kita dapat lebih memahami tentang bagaimana tantangan-tantangan yang ada dan solusi dalam menjalani kehidupan sebagai pengikut Kristus yang sejati. Nah, alasan yang pertama mengapa orang menolak memikul salib adalah takut akan penderitaan. Manusia secara alami cenderung menghindari penderitaan dan kesulitan. Memikul salib adalah sebuah gambaran dari penderitaan, pengorbanan, dan bahkan penolakan dari dunia, yang semuanya itu berpotensi menimbulkan rasa sakit atau kesulitan. Banyak orang merasa takut atau enggan karena memikul salib berarti bersiap menghadapi tantangan, pengorbanan, atau penderitaan demi Kristus. Dalam ketakutan akan rasa sakit atau hilangnya kenyamanan, seseorang bisa memilih untuk menjalani kehidupan yang lebih mudah dan nyaman, menghindari resiko yang dapat muncul dari komitmen kepada Kristus atau kepada Tuhan. Kita lihat di dalam Matius 26 ayat 39. Matius 26 ayat yang ke-39. Dikatakan di sana, maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa. Katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Nah, di dalam ayat ini, bahkan Yesus di dalam kemanusiaannya menunjukkan keinginan alami untuk apa? Untuk menghindari penderitaan. Namun, di sini dia beda. Dia memilih ketaatan kepada Bapaknya di atas keinginan pribadinya. Kemudian kita lihat lagi di dalam 2 Korintus 4 ayat yang ke-17. 2 Korintus 4 ayat yang ke-17. Firman Tuhan berkata, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Di sini Rasul Paulus mengingatkan bahwa penderitaan adalah bagian dari perjalanan iman. Tetapi dia menyebut penderitaan ini ringan dibandingkan dengan kemuliaan yang akan diterima. Nah, Rasul Paulus menggunakan kata ringan itu untuk mengajak orang, maksudnya orang-orang percaya ya, untuk melihat penderitaan dunia ini dari perspektif kekekalan. Ya, jadi kata ringan di sini itu bukan berarti bahwa penderitaan itu sepele ya, atau mungkin tidak berharga, melainkan memberikan kontras antara penderitaan sementara di dunia ini dan kemuliaan kekal yang
menanti. Jadi secara implisit ayat ini mau menunjukkan bahwa manusia itu cenderung takut untuk menderita. Nah, kemudian alasan yang berikutnya mengapa orang menolak memikul salib adalah cinta dunia. Keterikatan pada hal-hal duniawi seringkali menjadi alasan utama orang sulit melepaskan diri untuk mengikut Yesus dengan sepenuhnya. Nah, cinta dunia ini bisa berupa keinginan akan harta, status, kekuasaan, dan juga mungkin popularitas ya. Nah, semua ini memberikan kesenangan dan kenyamanan yang seringkali terlihat lebih menarik dibandingkan dengan pengorbanan yang dituntut di dalam ketika kita memikul salib. Orang yang terlalu terikat dengan kenikmatan duniawi akan sulit melepaskan diri dari keinginan-keinginan tersebut karena takut kehilangan kesenangan dan juga keuntungan-keuntungannya. Mengikut Kristus dengan memikul salib itu berarti menyerahkan harta, waktu, tenaga, pikiran, bahkan hubungan juga yang bertentangan dengan iman. Dan ini bisa terasa terlalu berat bagi mereka yang memang sangat terlalu mencintai dunia. Kita coba lihat di dalam 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai yang ke-17. 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai yang ke-17. Dikatakan di sana, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Nah, ayat ini menjelaskan bahwa cinta terhadap dunia dan segala kesenangannya itu bisa menghalangi kita untuk apa? Untuk mengasihi Tuhan dengan sepenuhnya. Keinginan duniawi yang menguasai hati seseorang seringkali mengalihkan perhatian dari kehendak Allah dan membuatnya kemudian menjadi sulit untuk mengikut Kristus. Kemudian lagi di dalam Matius 6 ayat 24. Matius 6 ayat yang ke-24. Dikatakan, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Nah, di sini Yesus mengingatkan kita bahwa kita tidak bisa melayani Tuhan dan melayani harta dunia sekaligus. Jika seorang lebih mencintai kekayaan atau status duniawi, itu akan menghalangi mereka untuk sepenuhnya mengikut Kristus. Itu alasan yang kedua. Kemudian alasan yang ketiga, mengapa orang menolak memikul salib adalah karena ketidakpercayaan pada janji Allah. Nah, ketidakpercayaan atau keraguan terhadap janji-janji Allah dapat membuat seseorang itu kemudian enggan untuk memikul salib. Orang yang tidak sepenuhnya yakin akan janji Allah mungkin merasa ragu apakah pengorbanan dan penderitaan yang dialami untuk mengikut Yesus itu benar-benar akan menghasilkan kebahagiaan dan keselamatan seperti yang dijanjikan. Nah, keraguan ini bisa muncul karena iman yang lemah atau pengalaman yang sulit, sehingga orang mulai mempertanyakan apakah Tuhan akan menepati janjinya. Tanpa kepercayaan yang penuh pada janji Allah, memikul salib akan terasa sebagai beban yang sia-sia. Dan mereka mungkin lebih memilih jalan yang terlihat lebih mudah daripada harus menghadapi kesulitan demi iman. Kita lihat di dalam Ibrani 11 ayat 6. Ibrani 11 ayat 6 berkata, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada
dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Ayat ini mengajarkan bahwa iman adalah dasar dari segala hal dalam kehidupan Kristen. Tanpa iman yang teguh pada janji Allah, seseorang akan ragu untuk melangkah dalam ketaatan kepadanya, termasuk dalam hal memikul salib. Kemudian Matius 14 ayat 29 sampai yang ke-31. Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Bapak Ibu, ketika Petrus mulai tenggelam karena ketakutannya, Yesus menegurnya karena keraguannya. Nah, keraguan terhadap janji Allah itu dapat membuat kita terombang-ambing di dalam mengikutinya. Bahkan ketika kita dipanggil untuk menanggung penderitaan atau memikul salib. Takut akan penderitaan, cinta dunia, dan ketidakpercayaan pada janji Allah. Ketiga alasan ini sering menjadi penghalang bagi orang untuk menerima panggilan memikul salib dalam mengikut Yesus. Takut akan penderitaan, cinta dunia, dan ketidakpercayaan pada janji Allah adalah alasan yang wajar secara manusiawi. Namun inilah yang menghalangi kita untuk mengalami hidup yang sungguh-sungguh bersama Kristus, dan bahkan cenderung membuat kita akhirnya menolak memikul salib. Bapak Ibu, mengatasi ketakutan, keterikatan, dan keraguan itu memerlukan iman dan kepercayaan penuh pada kasih dan janji Allah, serta komitmen untuk mengikuti jalannya, meskipun itu berarti kita harus berkorban dan mengalami kesulitan. Amin. Saya berikan ilustrasi atau contoh dalam satu kisah yang nyata juga ya, kejadian pandemi COVID-19 ya pada waktu lalu. Jadi kaitannya pandemi dengan pelayanan gereja. Nah, dalam masa pandemi atau COVID-19 pada waktu lalu, banyak gereja yang harus menghadapi tantangan besar. Beberapa pendeta dan jemaat memilih untuk tetap melayani orang-orang miskin dan orang-orang sakit, meskipun ada resiko mereka tertular. Namun ada juga yang memilih untuk tidak terlibat sama sekali. Karena apa? Karena mereka takut akan menderita, akan takut tertular dan kemudian menderita, atau bahkan kehilangan kenyamanan pribadi. Nah, Bapak Ibu, mereka yang tetap setia itu mereka yang tetap setia melayani itu menunjukkan komitmen untuk memikul salib meskipun menghadapi resiko yang nyata. Mereka percaya bahwa panggilan Tuhan untuk melayani lebih besar daripada rasa takut akan penderitaan. Takut akan penderitaan, cinta dunia, dan ketidakpercayaan adalah penghalang besar untuk memikul salib dan mengikuti Kristus. Nah, dari kisah Alkitab sampai dengan kehidupan yang nyata, kita melihat bahwa panggilan untuk mengikut Yesus itu menuntut keberanian, iman, dan juga hati yang rela berkorban. Nah, semoga semua ini bisa menjadi pengingat bahwa kita itu dipanggil untuk menyerahkan segalanya kepada Tuhan dan percaya bahwa janjinya itu jauh lebih berharga dari apapun yang kita lepaskan di dunia ini. Amin. Kemudian hal penting berikutnya adalah konsekuensi menolak memikul salib. Yang pertama adalah bukan pengikut sejati. Orang yang menolak memikul salib bukanlah pengikut Kristus yang sejati. Yesus memanggil setiap pengikutnya untuk menyangkal diri, memikul salib, dan mengikutinya. Yang berarti apa?
yang berarti adanya sebuah komitmen total tanpa setengah hati. Memikul salib adalah tanda ketaatan dan juga kesetiaan kita kepadanya. Dan menolak memikul salib berarti menolak komitmen tersebut. Seseorang yang menolak memikul salib hanya menjadi pengikut secara nominal, tetapi tidak benar-benar menyerahkan hidupnya kepada Allah. Menolak memikul salib berarti menolak menjalani kehidupan sesuai dengan teladan Kristus. Sehingga ia tidak memenuhi syarat sebagai pengikut sejati yang siap taat, berkorban, dan juga setia sampai akhir. Coba lihat di dalam Lukas 14 ayat 27. Lukas 14 ayat yang ke-27. Dikatakan, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Dikatakan tadi, tidak dapat. Nah, ayat ini secara tegas menyatakan bahwa memikul salib adalah syarat utama untuk menjadi murid Yesus. Tanpa itu, seorang pun tidak dianggap sebagai murid yang sejati. Kemudian di dalam 2 Timotius 2 ayat yang ke-12. 2 Timotius 2 ayat yang ke-12. Firman Tuhan berkata, jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan dia. Jika kita menyangkal dia, dia pun akan menyangkal kita. Nah, ayat ini merupakan bagian dari pengajaran Rasul Paulus kepada Timotius tentang pentingnya sebuah ketekunan dan kesetiaan sebagai pengikut Kristus. Ketekunan adalah bukti bahwa seseorang itu sungguh-sungguh mengenal dan mengikut Yesus. Sebaliknya, jika kita menyangkal dia, dia pun akan menyangkal kita, adalah sebuah peringatan yang sangat serius. Menyangkal Kristus berarti menolak hubungan dengannya, baik melalui kata-kata, tindakan, atau gaya hidup. Nah, ini menunjukkan bahwa seseorang tidak memiliki iman yang sejati dan belum menyerahkan hidup kepada Kristus dengan sepenuhnya. Orang yang menyangkal Kristus baik melalui kata-kata, sikap, atau gaya hidupnya membuktikan bahwa dia bukanlah pengikut sejati. Karena ketekunan dan kesetiaan adalah tanda nyata dari iman yang hidup. Nah, ayat-ayat tadi mengajarkan bahwa seorang pengikut Kristus adalah orang yang bersedia menyangkal diri, memikul salibnya setiap hari, dan hidup seturut dengan kehendak Allah. Menolak memikul salib adalah tanda ketidaktaatan yang menunjukkan bahwa seseorang tidak benar-benar menjadi murid Kristus, atau dengan kata lain, dia bukan pengikut Kristus yang sejati. Konsekuensi menolak memikul salib berikutnya adalah kehilangan berkat. Nah, mereka yang menolak memikul salib akan kehilangan berkat-berkat yang dijanjikan oleh Allah. Tuhan menjanjikan berkat kepada mereka yang setia kepadanya, termasuk damai sejahtera, sukacita, dan juga kehidupan kekal. Berkat-berkat ini tidak selalu terlihat dalam bentuk materi ya, tetapi juga bisa di dalam bentuk sukacita rohani, kemudian kedamaian, kemudian pengharapan, yang tentunya itu akan meneguhkan kita. Dengan menolak memikul salib, seseorang itu menolak jalan yang sudah Tuhan tetapkan bagi mereka yang setia. Berkat-berkat yang Tuhan sediakan seringkali diberikan kepada mereka yang rela mengorbankan diri dan mengikuti kehendaknya dengan sepenuh hati. Menolak memikul salib berarti kehilangan kesempatan untuk mengalami pemeliharaan, kasih, dan kehadiran Tuhan yang dapat memberi kekuatan dalam hidup ini dan janji kehidupan yang kekal di masa yang akan datang. Kita coba lihat di dalam Matius 19 ayat 29. Matius 19 ayat yang ke-29. Firman Tuhan berkata, dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal.
Nah, ayat ini menegaskan bahwa mereka yang rela mengorbankan apa yang dunia tawarkan demi mengikut Kristus akan mendapatkan berkat yang luar biasa dari Allah, termasuk hidup kekal. Sebaliknya, menolak memikul salib berarti kehilangan kesempatan untuk menerima berkat-berkat tersebut. Kemudian konsekuensi menolak memikul salib berikutnya adalah hidup tanpa tujuan. Menolak memikul salib dan memilih untuk tidak mengikuti Kristus menyebabkan hidup menjadi hampa dan tanpa makna yang sejati. Tanpa memikul salib, kita tidak memiliki arah yang jelas dan hidup dalam pencarian yang tidak akan berujung dan tidak bermakna. Kemudian konsekuensi menolak memikul salib berikutnya. Nah, ini yang terakhir ya, yaitu menolak Kristus. Jadi konsekuensi menolak memikul salib yang terakhir adalah menolak Kristus. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, menolak salib berarti menolak Kristus itu sendiri. Yesus memanggil setiap orang yang ingin menjadi muridnya untuk memikul salib, yang merupakan tanda penyerahan diri sepenuhnya kepada kehendak Tuhan. Salib adalah inti dari misi Yesus di dunia. Melalui penderitaan dan kematiannya di atas kayu salib, Yesus menunjukkan kasih-Nya dan membuka jalan keselamatan bagi manusia. Ketika seseorang menolak salib, ia sebenarnya menolak jalan hidup yang Yesus sendiri teladankan. Hidup dalam ketaatan, pengorbanan, dan kasih yang tidak terbatas. Menolak salib juga berarti menolak identitas Yesus sebagai Mesias yang menderita demi keselamatan umat manusia. Hal ini menandakan bahwa seseorang tidak mau mengikuti jalan yang Kristus tempuh dan tidak benar-benar menerima tujuan dan nilai-nilai yang Yesus bawa. Karena salib adalah pusat dari keselamatan dan kasih Kristus, maka ketika menolak salib adalah menolak bagian terpenting dari karya penyelamatannya. Dan ini berarti menolak Kristus itu sendiri. Kita lihat di dalam Lukas 14 ayat 27. Lukas 14 ayat 27. Dikatakan di sana, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Ya, ini adalah pernyataan tegas dari Yesus bahwa untuk menjadi muridnya, seseorang harus memikul salib. Menolak untuk memikul salib itu berarti tidak memenuhi syarat untuk menjadi murid Kristus. Dengan kata lain, siapa menolak salib, sesungguhnya dia sedang menolak Kristus itu sendiri. Yohanes 12 ayat 25. Yohanes 12 ayat 25. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Nah, ayat ini mengajarkan bahwa untuk mengikut Kristus, kita harus siap mengorbankan apapun, termasuk hidup kita sendiri. Dan menolak panggilannya untuk mengikutinya, ya, termasuk memikul salib, ya, berarti jelas menolak Kristus itu sendiri. Nah, dari ayat-ayat tadi dapat disimpulkan bahwa salib adalah simbol utama dari komitmen sepenuhnya kepada Kristus. Oleh karena itu, menolak salib berarti menolak panggilan untuk mengikuti Yesus secara total, yang berarti juga menolak Kristus itu sendiri. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, keempat konsekuensi ini menunjukkan bahwa menolak memikul salib adalah pilihan yang membawa kerugian besar dalam kehidupan kekal dan juga dalam hubungan dengan Allah. Menolak salib membuat kita bukan sebagai pengikut sejati, kemudian kehilangan berkat-berkat juga, hidup tanpa arah, dan menolak Kristus itu sendiri. Dengan memikul salib, kita memilih jalan yang mungkin sulit, tetapi penuh dengan sukacita dan kedamaian. Karena apa? Karena kita tahu bahwa kita sedang berjalan di dalam rencana dan kehendak Allah. Amin.
Saya coba beri ilustrasi dari orang muda yang kaya ya, dari kisah Alkitab itu ya. Seorang pemuda kaya yang datang kepada Yesus dengan pertanyaan yang tulus. Guru, perbuatan baik apakah yang harus kulakukan untuk memperoleh hidup yang kekal? Yesus menguji hatinya dengan menyuruhnya menaati perintah-perintah Allah. Dan ia mengklaim bahwa ia telah melakukannya sejak masa mudanya. Namun, Yesus melihat ada sesuatu yang menghalangi hatinya untuk sepenuhnya menyerahkan dirinya kepada Allah. Yesus berkata kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Namun apa yang terjadi? Ketika mendengar itu, pemuda tersebut pergi dengan sedih. Karena apa? Karena dia sangat-sangat kaya. Ia mencintai hartanya lebih dari panggilan untuk mengikuti Kristus. Ia tidak mau memikul salib berupa pengorbanan harta duniawi yang menjadi penghalang antara dirinya dan Allah. Pemuda kaya itu menolak salib, dan dengan itu dia menolak Kristus. Dia lebih memilih kenyamanan duniawi daripada hidup kekal bersama dengan Yesus. Nah, kisah ini mengingatkan kepada kita bahwa salib yang harus kita pikul seringkali menyangkut apa yang paling kita cintai di dunia ini. Nah, contohnya tadi ya, seperti harta, ambisi, kemudian hubungan-hubungan yang tidak jelas, atau juga bahkan kenyamanan. Jika kita tidak rela meninggalkan apa yang menjadi penghalang antara kita dan Allah, kita sebenarnya menolak panggilan Kristus. Oke, baik. Itu tadi renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Kiranya dapat dipahami, memberi pencerahan, menambah pengetahuan, menjadi sumber kekuatan bagi kita semua yang percaya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.